Bab 1471, mengapa kau tidak membiarkan dia datang? Suara Li Jing datang dari sebuah ruangan di pangkalan eksplorasi. Tidak, sama sekali tidak. Dia serius dan berkata kepada Zhao Yu, jangan pernah berpikir tentang itu. Aku tidak akan pernah setuju dengan ini. Zhao Yu, aku mengakui kemampuanmu, dan aku bisa mengerti perasaanmu. Tapi, kata-kata Li Jing terdengar gelisah. Kamu harus mengerti bahwa para petinggi ingin menjagamu. Bahkan jika mereka tidak menyelamatkan Sandera, mereka tidak bisa membiarkanmu membahayakan dirimu sendiri. Lagi pula, aku tidak bisa menjelaskannya kepada petugas Miao. Aku tahu, kata Zhao Yu. Tapi, tidak ada yang tahu kemana balon udara itu pergi. Aku mengikuti mereka karena aku ingin menggunakan keahlianku untuk menemukan keberadaan tim penjelajah. Kalau begitu, kamu bisa memberi perintah dari jarak jauh. Li Jing berkata langsung, anggota tim dinas rahasia kami dilengkapi dengan peralatan radio. Kami bisa tetap berhubungan kapan saja. Itu tidak sama, kau tahu. Zhao Yu berkata dengan keras kepala. Lubang untuk memasang balon udara itu sangat kecil. Apakah aku menemukannya? Apa gunanya kalau aku tidak pergi ke tempat kejadian? Aku tidak peduli. Aku tidak akan mengizinkanmu pergi ke pegunungan bersama tim dinas rahasia. Li Jing berkata dengan tegas, Lembah Nilia adalah daerah paling berbahaya di seluruh wilayah Fakra. Kami tidak punya pasukan cadangan. Aku tidak punya hak untuk membiarkanmu ikut serta. Tetapi, tidak ada tapi. Li Jing melambaikan tangannya dan berkata, jangan terlalu khawatir. Orang-orang yang saya kirim kali ini semuanya adalah elit yang akrab dengan lingkungan setempat. Mereka telah menerima pelatihan ketat dan tahu cara melacak musuh dan memperoleh informasi dari penduduk setempat. Mereka pasti akan menyelesaikan misinya. Dan, Li Jing melanjutkan, bukan berarti kita tidak punya kartu untuk dimainkan. Setidaknya kamu menangkap Saif dari organisasi Panji. Kita bisa memanfaatkannya sepenuhnya. Oh, maksudmu, kata Zhao Yu, kita akan meminta bantuan orang-orang Sayafu untuk mencari tahu informasi lebih lanjut. Benar, kata Li Jing, kamu juga bisa membujuk beberapa anak buah Sayafu untuk membelot dan menyuruh mereka keluar untuk mengumpulkan informasi. Organisasi bendera sangat kuat di daerah itu. Jika seseorang benar-benar menculik orang Cina, berita itu pasti tidak akan disembunyikan. Dan, Li Jing melanjutkan, apakah kamu ingat Xie? Orang yang pernah kamu temui sebelumnya. Bagaimanapun, orang itu adalah pemimpin Faceri sebelumnya, kami telah menghubunginya. Dia berjanji akan menggunakan koneksinya untuk membantu kita mengumpulkan informasi. Jadi, Li Jing merentangkan tangannya dan mencoba menghiburnya. Kau benar-benar tidak perlu melakukannya sendiri. Zhao Yu mengerti apa yang dimaksud Li Jing. Apa yang dikatakannya masuk akal. Namun, dia masih belum bisa mengatasi rintangan ini di dalam hatinya. Dia masih tampak ragu-ragu dan khawatir. Baiklah, aku sudah selesai. Namun, Li Jing mengira Zhao Yu telah setuju dan melanjutkan, menurutku prioritas utamamu adalah menemukan lebih banyak ahli yang berpengalaman dalam balon udara. Kamu dapat menggunakan kecepatan angin dan data lain hari itu untuk mempersempit cakupan pencarian. Atau mungkin saya bisa menemukan balon udara untuk mendemonstrasikannya dan melihat apakah ada kemungkinan lainnya. Dataran tinggi Taots sangat luas. Bagaimana jika mereka punya tempat persembunyian lain? Zhao Yu mempertimbangkan untung ruginya dengan hati-hati, lalu berkata, saya ingin bertanya, bagaimana tim dinas rahasia yang Anda kirim akan memasuki lembah kematian? Itu pasti sebuah mobil. Li Jing menjawab tanpa ragu, orang-orang kami memasuki lembah dengan 2 mobil, menyamar sebagai pengusaha di bisnis kulit, dan memasuki daerah setempat untuk mencari tahu lebih banyak informasi. Lalu, Zhao Yu bertanya lagi, di pihak Tarstein. Mereka tidak akan berpartisipasi, dan mereka tidak bisa berpartisipasi. Li Jing melirik keluar jendela dan berkata kepada Zhao Yu dengan hati-hati, area target berada di bawah pengawasan yang sangat ketat. Tidak mudah bagi orang-orang Tartein untuk campur tangan. Dengan kata lain, kita tidak punya cadangan. Zhao Yu mengerutkan kening lagi. Ya, kita tidak boleh menyentuh satu peluru atau senjata pun di Tarstein, kata Li Jing.
Pemilu sudah dekat. Konflik apapun akan menyebabkan efek kupu-kupu yang tidak terkendali. Zhao Yu menyeringai. Organisasi Banner dapat melakukan serangan teroris di Yelmas, tetapi Tartain tidak berani menyelidiki di luar batas. Itu benar-benar lemah. Tidak bisa begitu. Mengkoordinasikan hubungan kedua negara juga merupakan syarat politik bagi kandidat. Saat ini, tidak ada yang berani mengerahkan angkatan darat dengan gegabah. Para penjahat sekarang tidak takut lagi. Begitu konflik terjadi, mereka akan mencari alasan untuk melakukan kegiatan penghancuran besar-besaran dan bahkan memulai perang. Ketika saatnya tiba, seluruh Tarstein akan tersapu kepusaran. Tidak ada yang mampu membayar harga ini. Jadi, Zhao Yu membuka telapak tangannya. Tim dinas rahasia mengambil risiko memasuki lembah untuk menyelidiki, dan mereka tidak akan mendapatkan bantuan. Apakah kita memiliki kemampuan untuk melakukannya? Kita tidak takut pada para penjahat. Tidak bisakah kita membunuh mereka saja? Ya, jawab Li Jing dengan yakin. Kita bisa mengirim pasukan khusus melalui Tartain sebagai cadangan. Namun, itu akan memakan banyak waktu. Saya khawatir tim eksplorasi tidak bisa menunggu. Oleh karena itu, kami berencana untuk mengirim tim ke area target untuk mengumpulkan informasi. Lalu, kapan kita berangkat? Tanya Zhao Yu. Kita akan berangkat malam ini dan memasuki lembah Nelia pada malam hari, jawab Li Jing. Kita akan mencapai daerah sasaran sekitar tengah hari besok. Kenapa kita tidak menggunakan helikopter atau yang lain? Helikopter semuanya milik Tartain, jawab Li Jing. Dan pesawat tidak segesit mobil. Ada jalan di lembah itu. Menurut informasi, jalannya masih mulus dan bisa mencapai Kazakhstan. Baiklah kalau begitu. Zhao Yu mengangguk. Itu kesepakatan. Jika tim dinas rahasia menemukan sesuatu, jangan lupa untuk memberi tahu saya. Tidak masalah. Setelah Li Jing setuju, dia membahas rencana tindak lanjut secara singkat dengan Zhao Yu sebelum meninggalkan markas tim eksplorasi. Pada pukul 11 malam, di lembah Sinya, tempat angin dingin bertiup, dua mobil jeep dengan truk pickup melaju pelan di jalan bergelombang. Karena sudah lama tidak diperbaiki, jalannya sangat bergelombang, dan ditambah dengan pengendaraan di malam hari, mobil melaju sangat lambat. Di dalam kedua jeep tersebut, terdapat total 7 anggota dinas rahasia, 6 pria dan 1 wanita. Orang-orang ini semuanya adalah agen khusus yang telah lama aktif di Asia Tengah, dan masing-masing dari mereka memiliki keterampilan yang luar biasa. Nama pemimpin tim tersebut adalah Pu Jiayou. Ia juga merupakan anggota dinas rahasia yang telah memberikan jasa luar biasa dan telah menyelesaikan banyak misi khusus. Kapten Pu, kata pengemudi Wu Diqiu kepada Pu Jiayou yang duduk di kursi penumpang depan sambil mengemudi dengan hati-hati. Saya pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Kapten Lu Keixuan kemarin. Anda tampak sehat, Anda telah kembali dengan selamat. Ya, aku sudah membaca laporan terperincinya. Pu Jiayou mengangguk dan berkata, sungguh suatu keajaiban dia bisa selamat dari serangan mendadak semacam itu. Oh, benarkah? Tapi, Wu Diqiu cemberut dan berkata, mengapa detektif itu baik-baik saja? Dia adalah orang yang bernama Zhao Yu. Kudengar para petinggi telah secara khusus menyetujui dia untuk dipindahkan ke dinas rahasia. Benarkah? Pada saat ini, anggota perempuan di kursi belakang berkata dengan elegan, ada hal seperti itu. Zhao Yu adalah detektif terkenal. Kapan dinas rahasia mulai merekrut orang? Kalian tidak mendengarnya. Wu Diqiu melanjutkan, rumor di luar sana cukup aneh. Mereka semua mengatakan bahwa detektif itu tidak sederhana. Misalnya, dia seorang detektif, ahli dalam sastra dan seni bela diri, dan ahli dalam kasus yang belum terpecahkan. Singkatnya, dia sangat dipuji. Gao Ya cemberut dan berkata, kau melebih-lebihkan. Bukankah dia hanya seorang polisi kriminal yang memecahkan kasus? Apakah dia sekuat itu? Kurasa dia hanya beruntung. Jangan katakan itu. Kemudian, Kapten Pu Jiayou berkata, saya sudah membaca laporannya. Ambil contoh serangan itu. Hampir semua teroris di tempat kejadian dibunuh oleh Zhao Yu. Jika bukan karena dia, Kapten Lu pasti sudah mati. Lagi pula, dialah yang menangkap Saif yang diculik dan membawanya kembali.
Dia bahkan mengejarnya sendirian. Saif membawa 4 truk pickup bersenjata lengkap bersamanya. Bahkan kita tidak bisa dibandingkan dengannya, kan? Gao Ya mendengus dan mengeluh, Kapten PU, kau benar-benar tahu cara menghancurkan gengsimu sendiri. Jika Zhao Yu begitu kuat, mengapa dia tidak mengikuti kita ke pegunungan? Apakah para petinggi masih perlu mengirim kita ke sana? Akan tetapi, saat Gao Ya baru saja menyelesaikan kata-katanya, ada sesuatu yang mengetuk kaca kap mobil jeep. Mereka berbalik dan terkejut. Tidak seorang pun menyangka akan ada seseorang di belakang mobil. Bab 1472, Bab 1471 Balas Dendam. Karena pasukan tugas khusus itu bepergian dengan menyamar, mereka telah memuat banyak barang ke dalam truk. Sebagian besar penduduk yang tinggal di Ngarainea miskin dan memiliki produktivitas rendah. Barang-barang yang mereka sukai adalah produk sehari-hari seperti sabun, produk perawatan kulit, bubuk pencuci, dan beberapa rokok, alkohol, dan makanan ringan. Oleh karena itu, untuk memperoleh informasi, tim dinas rahasia telah membawa banyak barang serupa. Namun, mereka tidak pernah menyangka akan muncul seseorang dari tumpukan barang itu. Aku kedinginan sampai mati. Ketika tim Secret Service tiba-tiba berhenti dan mengepung pria aneh di belakang truk, pria itu terus bersin. Selama ini, anggota tim dinas rahasia meletakkan tangan di punggung, siap mencabut senjatanya. Namun, pada saat yang genting, PU Jiayou yang berpengalaman dan berpengetahuan luas masih berhasil menemukan triknya. Dia segera menunjuk ke arah pria yang tidak dikenalnya dan bertanya, tidak mungkin. Bicaralah tentang iblis, dan iblis akan datang. Bukankah dia, orang itu? Benar, lelaki itu menggosok tangannya dan mengakui, aku Cao Cao. Oh, tidak, aku Zhao Yu. Sial, aku kedinginan sampai mati. Apa kau punya kompres panas? Secangkir air panas juga bisa. Anggota tim lainnya tercengang. Satu-satunya anggota tim perempuan, Gao Sang, menunjuk Zhao Yu dengan heran dan bertanya, apakah ini detektif hebat? Bagaimana ini muncul? Baiklah, aku akan mengatakan bahwa atasan yang mengirimku ke sini, kata Zhao Yu tanpa daya. Apakah kau percaya padaku? Semenit kemudian, Zhao Yu sedang duduk di dalam mobil yang hangat dengan botol air panas di tangannya. Gila, ini gila. Pada saat ini, raungan marah Kapten Li Jing terdengar dari walkie-talkie yang dipegang Kapten PU Jiayou. Bantuan apa? Jangan dengarkan omong kosongnya. Dengarkan aku dan cepat kembali. Bawa Zhao Yu kembali. Zhao Yu, kau benar-benar bajingan. Petugas Li, kata PU Jiayou canggung, kalau kita kembali sekarang, semua usaha kita sebelumnya akan sia-sia. Kita tidak boleh menyia-nyiakan hari lagi. Apa? Kau masih ingin melanggar perintahku? Li Jing berkata dengan kasar, aku belum meminta pertanggungjawabanmu. Ada orang yang masih hidup mengikuti mobilmu selama lebih dari 3 jam dan kau sama sekali tidak menyadarinya. Tim dinas rahasia macam apa kau ini? Petugas Li, PU Jiayou ingin menebus kesalahannya, jadi dia cepat-cepat berkata, agar tidak memengaruhi misi, bolehkah aku membiarkannya berjalan pulang sendiri? Kalau tidak berhasil, kami akan mengirim anggota tim untuk menyusul. Kau pasti bercanda, teriak Li Jing, apa kau tahu betapa pentingnya nyawa Zhao Yu? Jika sesuatu terjadi padanya, kau dan aku tidak akan sanggup menanggung tanggung jawabnya. PU Jiayou ragu sejenak sebelum bersikeras, kita bisa menjamin keselamatannya. Kalau tidak, biarkan saja dia. Diam, ini keterlaluan. Li Jing sangat marah. Jika kamu bisa menjamin keselamatan Zhao Yu, siapa yang bisa menjamin keselamatanmu? Dengarkan perintahku, bahkan jika kamu harus absen sehari, kamu harus membawa Zhao Yu kembali. Hei, pada saat ini, Zhao Yu akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak membungkuk dan berkata ke walkie-talkie, Kapten Li, ini sangat kering, bisakah kamu tidak marah? Ini keputusan pribadi saya. Tidak bisakah Anda mempersulit tim dinas rahasia? Zhao Yu, kamu masih punya muka untuk bicara. Apa kamu masih anak-anak?
Apa kamu pikir kamu membuat film laris Hollywood untuk menonjolkan kepahlawanan pribadimu? Aku bilang padamu, Li Jing memarahi. Ini disebut mengabaikan disiplin. Kamu akan dihukum. Bahkan petugas Miao tidak bisa melindungimu. Ayolah, kau, apa maksudmu dengan mengabaikan disiplin? Zhao Yu menyesap air panas dan berkata dengan tenang, sebenarnya, aku sudah meminta instruksi dari atasan kita, tetapi hari ini sudah terlambat, jadi aku ingin memberitahumu besok. Tapi aku tidak menyangka di dalam mobil akan sedingin ini. Sekarang sudah di bawah 0, kan? Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Kamu masih saja bicara omong kosong. Pemimpin mana yang kamu minta instruksi? Siapa yang akan menyetujui ini? Li Jing sedang mengkritik dirinya sendiri ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Seseorang pasti telah meneleponnya. Setelah beberapa detik hening, suara Li Jing terdengar lagi. Namun kali ini, nada bicara Li Jing jelas tidak sekesal sebelumnya. Kapten PU, Li Jing menahan amarahnya dan berkata kepada PU Jiayou, saya baru saja menerima instruksi bahwa para petinggi telah menyetujui partisipasi Zhao Yu dalam operasi Anda. Jadi, Anda harus memastikan keselamatannya dan menyelesaikan misi secepat mungkin. Karena situasinya berubah begitu cepat, PU Jiayou juga sangat terkejut. Dia tertegun cukup lama sebelum mengangguk dan setuju, baiklah. Jangan khawatir, petugas Li, kami tidak akan mengecewakanmu. Ya, aku tidak akan mengecewakanmu. Zhao Yu menambahkan. Zhao Yu, tunggu saja. Li Jing menoleh ke arah Zhao Yu dengan marah dan berkata, kita akan selesaikan ini saat kita kembali. Aku akan mengingatmu kali ini. Jangan khawatir. Zhao Yu tertawa tanpa mengangkat kelopak matanya. Aku pasti akan kembali hidup-hidup dan membuatmu melunasi hutangmu padaku. Aku akan membuatmu mengingatnya lebih dalam lagi. Li Jing mendengus dan walkie-talkie mengakhiri percakapan. Kemudian, PU Jiayou pertama-tama menatap Zhao Yu dengan cemberut, lalu menjentikkan jarinya ke arah bawahannya. Kelompok itu akhirnya mengerti. Mereka kembali ke mobil masing-masing dan melaju pergi, terus melaju semakin dalam ke lembah Nelia. Detektif Zhao, aku sudah lama mendengar namamu yang hebat. Aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Setelah mobil mulai bergerak, PU Jiayou, yang duduk di kursi penumpang depan, berbalik dan berkata kepada Zhao Yu sambil tersenyum, aku tidak menyangka pertemuan pertama kita akan sedramatis ini. Senang bertemu denganmu, senang bertemu denganmu. Zhao Yu berinisiatif untuk mengulurkan tangan dan menjabat tangan PU Jiayou. Dia berkata dengan sopan, aku harus menyusahkan Kapten PU untuk mengurusku dalam misi ini. Sejujurnya, aku tidak bermaksud pamer, tapi aku dipercayakan dengan tugas ini dan aku benar-benar tidak punya pilihan. Aku tidak menyangka kau akan dipukuli oleh seekor beruang. Aku harap Kapten PU bisa memaafkanku. Namun, meskipun PU Jiayou tidak mengatakan apa-apa, Gao Sang, yang berdiri di sampingnya, tidak tahan lagi mendengarkannya. Dia mendengus dingin dan berkata dengan suasana hati yang buruk, kamu membuatnya terdengar begitu mudah. Aku belum pernah melihat pria berkulit tebal seperti itu sebelumnya. Terima kasih atas pujiannya, terima kasih atas pujiannya. Zhao Yu mengucapkan terima kasih tanpa mengubah ekspresinya, lalu menatap Gao Ya dengan pandangan mesum dan berkata, jika aku tahu akan ada wanita cantik di dalam mobil, aku tidak akan membeku di dalam ember. Iya, Zhao Yu menggoyangkan pinggulnya, sengaja bergerak mendekat, dan mendesah santai, posisi ini benar-benar bagus. Kau, Gao Ya cemberut dan mengumpat, kenapa kau tidak mati kedinginan saja? Gao kecil, PU Jiayou menghentikan Gao Sang, lalu tersenyum pada Zhao Yu dan berkata, Detektif Zhao, jangan salahkan dirimu. Aku sangat senang bisa menjalankan misi bersama Zhao Yu yang terkenal itu. Aku harap aku bisa belajar lebih banyak darimu. Hehe, belajarlah dari satu sama lain, belajarlah dari satu sama lain. Zhao Yu menangkupkan tinjunya. Namun, Gao Ya malah semakin tidak senang. Dia mendengus lagi dan berbalik, mengabaikan Zhao Yu. Bab 1473, mengapa kamu tidak memarahinya? Sebenarnya, apa yang dikatakan Zhao Yu memang benar.
Alasan mengapa dia bersikeras bergabung dalam operasi itu bukan karena dia ingin menjadi pahlawan, tetapi karena dia tidak punya pilihan lain. Ini karena, menurut heksagram, perjalanan ke lembah Bonea akan sangat berbahaya. Heksagram Qiankun yang bermutasi bukanlah lelucon. Mungkin saja bahaya kali ini bahkan lebih besar daripada pulau jejak yang menakjubkan. Jadi, Zhao Yu bisa saja berkata, tidak. Selama dia mengikuti saran Li Jing dan tetap berada di pangkalan untuk memberi komando dari jarak jauh, setidaknya dia bisa aman. Namun, jika dia melakukan itu, dia tidak hanya akan menunda poin dan barang yang telah dipertaruhkannya, tetapi juga anggota tim dinas rahasia yang telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk memasuki lembah Haila. Menurut analisis Zhao Yu, jika tebakannya benar, kunci perubahan heksagram langit dan bumi seharusnya berada di lembah Xia. Jika tim Secret Service masuk, mereka kemungkinan akan menghadapi peristiwa besar yang diwakili oleh heksagram. Jika demikian, jika dia tidak masuk, bukan hanya tim Secret Service yang akan berada dalam bahaya, tetapi dia juga akan kehilangan petunjuk kunci untuk menemukan tim eksplorasi. Kerugiannya terlalu besar. Oleh karena itu, sebelum dia datang, Zhao Yu mengalami pergumulan mental. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk mengikuti satuan tugas khusus ke pegunungan. Meskipun ia tidak berpengalaman seperti tim dinas rahasia, ia masih memiliki banyak alat pertahanan diri yang ampuh. Sama seperti serangan teroris terakhir kali, jika mereka menghadapi bahaya, dia mungkin bisa membantu anggota satuan tugas khusus. Jadi, setelah mengambil keputusan, ia segera menghubungi ayah mertuanya, Miao Kun, dan memintanya untuk membantu memediasi dengan atasannya sehingga ia dapat bergabung dalam operasi tersebut. Tentu saja, setelah Miao Kun mengetahui situasi ini, dia bahkan lebih keras kepala daripada Li Jing. Dia dengan tegas menolak lamaran Zhao Yu. Pada akhirnya, Zhao Yu mengancam akan mengungkap skandal antara dirinya dan Juliet, jadi dia terpaksa menyerah. Karena butuh waktu untuk permohonannya disetujui, Zhao Yu hanya bisa mengambil langkah pertama dan bersembunyi di bawah barang-barang di bagian belakang mobil. Namun, dia tahu bahwa tim Secret Service penuh dengan para ahli. Jika dia masuk dengan gegabah, dia pasti akan ketahuan. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan jubah tembus pandang untuk bersembunyi sepenuhnya dari mata anggota satuan tugas khusus. Tetapi, satu-satunya kesalahannya adalah ia mengabaikan suhu di lembah Nia. Setelah mobil memasuki pegunungan, ia merasa seperti sedang berbaring di gudang es, dan hampir membeku menjadi es loli. Dia menggertakkan giginya dan bertahan selama lebih dari 3 jam. Ketika dia tidak tahan lagi dengan dinginnya, dia mengetuk jendela untuk meminta bantuan, dan kejadian sebelumnya pun terjadi. Untungnya, panggilan telepon Miao Kun datang tepat waktu. Kalau tidak, Kapten Li Jing yang panik dan jengkel pasti akan meminta tim dinas rahasia untuk mengirimnya kembali. Pada saat itu, setelah Zhao Yu meminum air panas, dia akhirnya merasa jauh lebih hangat. Dia bertukar basa-basi lagi dengan Kapten Pu Jiayou, namun saat dia sadar bahwa pihak lain sebenarnya tidak suka berbicara dengannya, dia hanya bisa dengan bijaksana memasukkan tangannya ke dalam lengan jaketnya, bersandar ke sandaran kursi, dan memejamkan mata untuk beristirahat. Dia tahu dalam hatinya bahwa meskipun Kapten Pu ini tampak sangat sopan kepadanya, dia pasti menahan amarahnya. Sebelumnya, dia telah berurusan dengan banyak agen dinas rahasia dan memahami bahwa harga diri mereka adalah bawaan dan mereka tidak akan pernah mudah mengagumi seseorang. Ambil contoh Gao Sang, anggota tim wanita dengan tahi lalat cantik di pipinya. Dia menyipitkan matanya ke arahnya. Dari matanya, dia bisa tahu bahwa dia tidak hanya tidak yakin, tetapi juga penuh permusuhan. Namun, Zhao Yu selalu sombong, jadi dia tidak peduli. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan sekarang adalah apakah pilihannya benar. Bisakah mereka benar-benar menemukan keberadaan tim eksplorasi di lembah Neya? Semakin dalam mereka masuk ke lembah, jalan menjadi semakin terjal dan bergelombang. Ketika rel kereta api di sebelah kanan menghilang, yang dapat mereka lihat hanyalah pemandangan yang gelap dan sunyi. Seolah-olah mereka tiba-tiba terisolasi dari dunia, dan tidak ada tanda-tanda peradaban. Tak lama kemudian, jalan lama pun menghilang.
Kedua jeep melaju memasuki lembah yang sunyi dan terus melaju di sepanjang tanah yang keras. Karena dia begitu bergairah, Zhao Yu ingin tidur sebentar, tetapi itu menjadi kemewahan. Selain gundukan yang tidak biasa, satuan tugas khusus tersebut tidak mengemudikan kendaraannya sepenuhnya. Sebaliknya, mereka akan berhenti setiap beberapa jam dan menggunakan beberapa instrumen dan peralatan elektronik untuk mengukur lingkungan sekitar. Zhao Yu memandanginya lama sekali, tetapi dia tidak mengerti apa yang sedang mereka ukur. Begitulah, mobil melaju sepanjang malam. Saat fajar, mereka akhirnya berhenti di suatu tempat dengan tumpukan batu dan mulai menyiapkan sarapan. Kapten PU melihat laptopnya dan berkata, kita sudah berkendara semalaman dan baru menempuh jarak 100 km. Ya, kata pengemudi, Wu Diqiu. Jika ada jalan raya, kita bisa sampai di sana dalam waktu 1 jam. Saya dengar tidak ada seorang pun yang pernah ke sini selama bertahun-tahun, kata seorang agen dinas rahasia yang mengenakan jaket hitam. Saya tidak tahu apakah kita masih bisa melewatinya. Saya tidak khawatir tentang jalan, kata Wu Diqiu. Bagaimanapun, Lembah Nelia adalah perbatasan nasional. Saya hanya takut sekelompok tentara dengan senapan mesin ringan akan muncul. Jika sudah waktunya, tidak pantas untuk memukul atau tidak memukul orang yang menginginkan uang dari Anda. Apa yang kamu bicarakan? Gao Ya menamparkan Wu Diqiu dan cemberut. Apa maksudmu kamu menginginkan uang dan orang? Apakah kamu berbicara tentang aku? Ya, kamu sangat tampan. Wu Diqiu tertawa terbahak-bahak. Bandit mana yang tidak ingin menculikmu dan membawamu ke gunung untuk dijadikan istrinya saat mereka melihatmu? Pergilah ke neraka. Gao Ya dengan cepat menjegal Wu Diqiu dan membuat semua orang tertawa. Jangan lengah. Meskipun Pu Jiayou tersenyum, dia tidak kehilangan keseriusannya. Dia menggunakan teropongnya untuk melihat sekeliling dan memberi instruksi, meskipun penjaga perbatasan tidak bisa tinggal di tempat terpencil seperti ini. Tetapi sulit untuk menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Jika kita benar-benar menghadapi mereka, kita hanya dapat bertindak sesuai dengan situasi. Saya akan mengingatkan Anda sekali lagi. Pu Jiayou melihat ke arah kerumunan. Kenakan semua rompi anti peluru Anda. Tidak seorang pun diizinkan untuk Kemudian dia melihat Zhao Yu dan langsung berkata pada pemuda tampan itu, Guan Ying, ambilkan rompi anti peluru untuk detektif Zhao. Katanya. Oh, tentu saja. Guan Ying meletakkan kotak sarapannya dan berjalan ke mobil, sambil berkata dengan nada sarkastis, kehidupan detektif hebat sangatlah berharga. Apakah kamu ingin memakai 2 potong pakaian? Perkataannya langsung membuat yang lain tertawa terbahak-bahak. Kenapa kamu tidak memberiku 3? Namun, Zhao Yu mengulurkan 3 jari dan berkata, terlalu dingin. Senang rasanya mendapatkan kehangatan. Perkataan Zhao Yu mengubah suasana. Semua anggota tim dinas rahasia menatap Zhao Yu, mata mereka penuh permusuhan. Hehe, kau pandai bercanda, detektif Zhao. Pu Jiayou bergegas untuk menenangkan keadaan. Ia berkata kepada Guan Ying, 1 potong saja sudah cukup. Jangan menunda-nunda, pergilah. Melihat perintah sang kapten, Guan Ying dengan enggan mengeluarkan pakaian anti peluru dari mobil dan menyerahkannya kepada Zhao Yu. Tepat saat Zhao Yu mengenakan rompi anti peluru, Gao Ya menarik Pu Jiayou ke balik sebuah batu besar dan mengeluh dengan suara pelan. Kapten, ada apa? Kenapa dia selalu bersikap sopan kepada orang sombong itu? Apa kau lupa bahwa dialah yang membuat kita dikritik oleh kepala suku Li? Detektif macam apa ini? Detektif yang hebat sekali, dia hanya beban. Gao Ya menghentakkan kakinya dengan marah. Aku tidak tahan jika tidak memberinya pelajaran. Hehe, tanpa diduga, setelah mendengar ini, Pu Jiayou tersenyum dan berkata, Gao Ya, kamu sudah bersamaku begitu lama. Mengapa kamu tidak membaik sama sekali? Tidak bisakah kau lihat bahwa Zhao Yu bukanlah seseorang yang bisa kau ganggu? Bab 1474, Bab 1473 Dua orang yang berbeda. Kenapa? Gao Ya tidak mengerti. Dia menatap Pu Jiayou dengan heran dan bertanya, kenapa kita tidak bisa memprovokasi dia? Setelah dia bertanya, Gao Ya tiba-tiba melihat Pu Jiayou mengacungkan 2 jari ke arahnya.
Pertama-tama, kata Kapten PU, petugas Li benar. Kami membawa begitu banyak orang, tetapi kami tidak menyadari bahwa ada orang tambahan di dalam kontainer. Apa artinya ini? Bisakah orang biasa melakukan itu? Ini, Gao Ya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Zhao Yu bisa menyelinap ke mobil kita tanpa suara, kata PU Jiayou serius. Ini menunjukkan bahwa rumor di luar bukan sekadar rumor. Zhao Yu benar-benar mampu. Gao Ya mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana dengan yang kedua? Kedua, lanjut PU Jiayou, selama panggilan telepon, sikap petugas Li begitu tegas, tetapi mengapa dia kemudian menyetujuinya? Ya, Gao Sang menjawab, dia menerima perintah dari atasannya. Oh, anggota tim wanita itu melihat ekspresi PU Jiayou dan tiba-tiba mengerti. Maksudmu dia punya pendukung? Benar, PU Jiayou mengangguk. Dan itu bukan latar belakang biasa. Apakah menurutmu akan bermanfaat bagi kita untuk menyinggung seseorang yang mampu dan memiliki dukungan kuat? Oh, begitu, Gao Ya akhirnya mengerti maksud Kapten PU dan tidak dapat menahan diri untuk tidak terlihat malu. Apakah kamu lupa 3 kriteria untuk misi dinas rahasia? Tetaplah rendah hati, tetaplah rendah hati, tetaplah rendah hati. PU Jiayou memberi kuliah. Terhadap orang terkenal seperti Zhao Yu, kita tidak hanya tidak bisa bertindak atas kemauan kita sendiri, tetapi kita juga harus memberinya cukup muka. Benar-benar, beban yang sangat berat. Gao Ya masih belum yakin. Itu akan sangat membatasi pergerakan kita. Misinya sudah sangat sulit untuk diselesaikan, jadi mengapa kamu harus melindunginya? Hehe, PU Jiayou tersenyum dan menoleh untuk melihat Zhao Yu melalui celah batu. Ketika dia melihat Zhao Yu mengenakan rompi anti peluru, dia menarik Gao Ya ke telinganya dan berbisik, aku ingat kamu dulu bekerja untuk Kapten Xiao Hang, kan? Ya, Gao Ya bingung. Ada apa? Xiao Hang dan aku berada di kelompok yang sama, kata PU Jiayou. Biar ku beritahu sebuah rahasia. Xiao Hang adalah petarung terbaik di kelompok kami. Rahasia macam apa ini? Gao Ya menggelengkan kepalanya. Semua orang di dinas rahasia tahu bahwa dia setidaknya termasuk dalam 3 besar. Tapi, PU Jiayou tersenyum, kudengar Xiao Hang dan ketiga anak buahnya dipukuli oleh 1 orang dalam pertarungan 4 lawan 1. Tidak mungkin. Gao Ya menggelengkan kepalanya, Ketua Xiao, aku. Tunggu, dia tiba-tiba bereaksi dan menunjuk ke arah situ, kau tidak mencoba mengatakan bahwa orang itu. Apakah Zhao Yu, kan? Melihat PU Jiayou mengangguk, Gao Ya menelan ludah. Keringat dingin membasahi dahinya yang halus, dan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. 10 menit kemudian, anggota tim telah selesai sarapan dan membersihkan reruntuhan, siap berangkat. Kapten PU, Zhao Yu tiba-tiba menunjuk ke sebuah perangkat elektronik dan bertanya dengan rasa ingin tahu, untuk apa benda ini? Aku melihat kalian berjalan dan berhenti tadi malam. Apa yang kalian ukur? Oh, sebelum PU Jiayou bisa mengatakan apapun, Gao Sang tiba-tiba menjawab, itu digunakan untuk mengukur lingkungan atmosfer. Di sini, dia menggerakkan instrumen di depan Zhao Yu dan menjelaskan, kami mengukur lingkungan atmosfer untuk memperkirakan arah balon udara. Lihatlah, dia menunjuk ke pegunungan di kedua sisi lembah. Semua gunung ini tingginya lebih dari 150 meter. Di atas pegunungan terdapat konveksi udara yang kuat dari Himalaya, jadi balon udara tidak dapat terbang setinggi itu. Jika para perampok benar-benar melewati lembah Nelia menuju Faklia, mereka harus terus berjalan di sepanjang lembah tersebut. Oh, Zhao Yu menatap agen dinas rahasia wanita dengan tahi lalat itu dengan heran. Dia tidak mengerti mengapa sikapnya begitu berbeda dari sebelumnya. Dan, Gao Ya menyalakan alat itu dan melanjutkan penjelasannya kepada Zhao Yu, berdasarkan pengamatan kita kemarin, karena adanya konveksi udara di atas lembah, maka akan terjadi angin yang mereda di lembah tersebut. Angin ini bertiup ke arah barat daya, jadi. Gao Sang berkata dengan serius, spekulasimu sebelumnya kemungkinan besar benar. Jika balon udara benar-benar digunakan, maka lembah ini dapat disebut jalan raya balon udara. Kami hanya butuh waktu sekitar 3 jam lebih untuk terbang ke tempat yang ditinggali orang.
Seharusnya tidak sejauh itu. Zhao Yu melihat gambar 3D lembah di layar perangkat dan menganalisis. Para perampok itu sedang melakukan penculikan. Saya pikir mereka kemungkinan besar telah membuat persiapan di lembah untuk memindahkan orang-orang sebelum balon udara mencapai tempat tinggal mereka. Ya, itu mungkin. Gao Ya mengangguk. Itu 12 orang, bagaimanapun juga. Bisakah kita mempersempit cakupannya lebih jauh? Zhao Yu menunjuk ke peta dan bertanya, apakah kamu tahu jalan keluar dan percabangan mana yang ada di lembah itu? Menurut data saat ini, tidak ada jalan keluar, dan hanya ada sedikit percabangan. Sekalipun ada percabangan, itu adalah daerah pegunungan tak berpenghuni yang mengarah ke lembah Nelia, jawab Gao Sang dengan sabar dan positif. Semuanya tandus dan gersang. Para perampok tidak akan pergi ke tempat sepi seperti itu dengan membawa sandera. Dan, fungsi perputaran balon udara sangat buruk. Jika berubah menjadi garpu, itu akan meningkatkan risiko menabrak tebing. Jadi, Zhao Yu mencoba bertanya, rencanamu adalah? Dia mengira Gao Ya tidak akan menjawabnya dengan mudah, ternyata dia menjawabnya tanpa keraguan. Di sini, Gao Ya menunjuk ke suatu tempat di peta dan berkata, ada kota lembah di sini, yang terletak di Fakris. Kami berencana untuk pergi ke sana terlebih dahulu untuk mengumpulkan informasi dan melihat apa yang mereka katakan. Oh, kalau begitu, seberapa jauh jaraknya? Zhao Yu bertanya lagi. 35 km, jawab si norak. Kalau jalannya mulus, kita akan sampai siang ini. Sejauh itu, Zhao Yu mengerutkan kening. Hanya 35 km. Ya, Gao Ya merentangkan tangannya. Ini dihitung berdasarkan kecepatan berkendara kita tadi malam. Tapi mengingat kita akan berkendara di siang hari, mungkin kita bisa tiba 1 jam lebih awal. Baiklah, aku mengerti. Zhao Yu mengangguk dan berkata, rencana ini memang yang paling layak saat ini. Rencananya tetaplah rencana. Gao Ya menyingkirkan peralatannya, menggigit bibirnya, dan mendesah. Tapi aku masih tidak mengerti kenapa. Kedua belah pihak begitu berjauhan. Kenapa Fakorian mau mengambil risiko menculik tim eksplorasi China di Tartein? Kita masih menggunakan balon udara. Gao Ya merentangkan tangannya dan bertanya, ini tidak masuk akal. Benar, aku juga tidak mengerti. Kata-kata Zhao Yu sepertinya memiliki dua arti. Dia tidak dapat memahami tujuan penjahat itu, dan dia tidak dapat memahami mengapa anggota tim wanita itu tiba-tiba bekerja sama dengannya. Mungkinkah aku, Detektif Zhao, begitu tampan hingga dia tertakluk oleh pesonaku? Bab 1475, Bab 1474 Kota Tanpa Nama. Perkiraan Gao Ya benar. Pada pukul 10 malam, kendaraan satuan tugas khusus menemukan jalan buatan di lembah, serta banyak sampah. Itu berarti mereka sangat dekat dengan kota di lembah itu. Setelah mereka tiba, Jeep melaju lebih hati-hati. Anggota tim agen khusus di Jeep mengamati lingkungan sekitar dengan saksama. Tentu saja, Zhao Yu tidak hanya menyalakan detektor tak terlihat di pagi hari, tetapi juga menggunakan poinnya untuk meningkatkannya dan memperluas jangkauan deteksi. Tidak benar. Suara Guan Ying yang bingung terdengar dari walkie-talkie. Kita seharusnya melihat setidaknya beberapa orang di sini, kan? Di mana dia? Benar sekali. Kata Wu Diqiu yang sedang mengemudi kepada Pu Jiayou, Kapten, bagaimana kalau kita gunakan drone untuk mengintai daerah ini? Pu Jiayou merenung sejenak dan mengangguk setuju. Baiklah, siapkan drone. Atas perintah Pu Jiayou, 2 mobil berhenti di pinggir jalan. Anggota tim segera keluar dari mobil dan mulai menyiapkan drone. Zhao Yu juga keluar dari mobil. Perbedaan suhu antara siang dan malam di lembah itu sangat besar. Saat ini, matahari bersinar, dan suhu meningkat tajam, membuat Zhao Yu merasa sedikit pengap. Dia berhenti untuk mengamati sekelilingnya, dan suasana hatinya mau tidak mau menjadi lebih rumit. Segala macam sampah rumah tangga berserakan di pinggir jalan, dan hanya ada sedikit pohon di sekitarnya. Meskipun ada banyak tempat yang ditumbuhi rumput liar, warna rumput liar itu kuning, membuat orang-orang merasa terkucil. Parit di pinggir jalan dipenuhi bau busuk. Ia melangkah maju beberapa langkah dan melihat ke bawah ke arah parit,
hanya untuk melihat bahwa parit itu penuh dengan lumpur busuk. Ada bangkai binatang tergeletak di pinggir parit, tetapi karena sudah terlalu panjang, hanya tulang-tulangnya yang tersisa. Dilihat dari bentuk tulangnya, sepertinya itu yak. Cek, tempat ini terlalu hina, bukan? Orang macam apa yang bisa tinggal di sini? Saya melihatnya. Pada saat ini, tidak lama setelah pesawat tanpa awak itu dilepaskan, agen dinas rahasia bernama Guan Ying membalas pesan. Desa itu sekitar 100 meter di depan. Benar-benar tidak ada seorang pun di sini. Kapten, lihat. Pu Jiayou melihat video yang dikirim oleh pesawat nirawak itu. Memang, ia melihat pemandangan yang sunyi dan bobrok. Seluruh desa sunyi senyap. Baik jalan maupun rumah, semuanya tertutup lapisan debu kuning tebal. Cek. Pu Jiayou sedikit mengernyit dan berkata, sepertinya kota kecil ini sudah lama ditinggalkan. Entah karena perang atau kerusakan lingkungan. Jika tidak ada seorang pun, tidak akan mudah menemukannya. Gao Ya menggelengkan kepalanya karena kecewa. Apapun yang terjadi, aku harus masuk dan melihat-lihat. Melihat kota itu sudah terlihat, Pu Jiayou tentu saja tidak bisa melewatkannya. Dia segera menugaskan tugas kepada anggota timnya. Guan Ying, perluas jangkauan deteksi drone. Gao Ya, Kong Suo, kalian berdua tinggal di sini bersama Guan Ying dan tunggu perintahku. Semuanya, bawa perlengkapan kalian. Kami akan masuk untuk melihat-lihat. Setelah memberi perintah, dia melihat Zhao Yu dan segera bertanya, Detektif Zhao, maksudmu? Bagaimana menurutmu? Zhao Yu membersihkan debu dari pakaiannya dan berkata, tentu saja aku harus masuk. Hanya karena tidak ada seorang pun, bukan berarti kita tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Baiklah. Pu Jiayou menatap salah satu anak buahnya, dan pria itu langsung berdiri di belakang Zhao Yu. Zhao Yu mengerti bahwa Kapten Pu mengirim orang untuk melindunginya. Dia ingin mengatakan beberapa patah kata lagi dan memberitahu mereka bahwa mereka tidak perlu mengurusnya, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, lebih penting untuk menemukan keberadaan tim eksplorasi. Tidak perlu berpura-pura. Jadi, setelah beberapa penyesuaian kecil, Pu Jiayou memimpin Zhao Yu dan yang lainnya ke kota tanpa nama di depan. Karena ini bukan misi pasukan khusus, mereka tidak membawa senjata apapun. Mereka berbaris dalam formasi tertentu seperti tentara dan memasuki kota sambil menyembunyikan jejak mereka. Mereka semua adalah pedagang yang datang untuk berbisnis, jadi lebih wajar bagi mereka untuk berjalan kaki. Namun, tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi di kota itu. Semua orang diam-diam menekan holster mereka dan bersiap setiap saat. Kota yang tidak disebutkan namanya itu terletak di kaki gunung di sebelah selatan. Jika melihat ke kejauhan, orang bisa melihat sebuah ngarai di antara gunung-gunung yang mengarah ke pedalaman. Jelaslah bahwa melalui kota ini, orang-orang dapat memasuki pedalaman Fakra dari lembah Nelia. Secara keseluruhan, kota itu lebih seperti stasiun relay di lembah. Tak lama kemudian, tim memasuki kota. Bangunan-bangunan di kota itu rendah dan tertinggal, dan terbuat dari berbagai bahan. Ada rumah bata, rumah kayu, rumah jerami, dan bahkan tenda-tenda yang tertutup lumpur, yang hanya dapat dilihat di suku-suku primitif. Zhao Yu melihat semua yang ada di depannya dan segera mengambil keputusan. Dari ketebalan debu, dia tahu bahwa kota itu telah ditinggalkan setidaknya selama setahun. Selain itu, ia mengamati sumur-sumur yang mengering dan beberapa ladang sayur yang ditumbuhi rumput liar. Dari sini, ia memperkirakan bahwa tanah terlantar di kota itu kemungkinan besar terkait dengan kurangnya sumber daya dan kerusakan lingkungan. Selain itu, ia juga memperhatikan bahwa meskipun kota itu sepi, setiap rumah terawat baik, dan setiap kamar kosong, yang berarti penduduknya punya rencana untuk mengungsi. Jika ini adalah perang, seharusnya tidak seperti ini. Cek, luas kota itu tidak besar. Setelah memeriksa lebih dari separuh kota, Kapten Pu Jiayou berkata kepada Zhao Yu, Detektif Zhao, kami menghadapi masalah yang sulit. Di sana, ia menunjuk ke arah bagian dalam Faceri, lalu menunjuk ke arah lembah Xia di sisi lainnya, dan berkata, haruskah kita pergi ke bagian dalam Faceri, atau terus mencari petunjuk di sepanjang lembah? Wilayah Faceri.
Meskipun sangat berbahaya, setidaknya kita bisa menemukan beberapa orang yang masih hidup untuk mengumpulkan informasi. Kata Kapten PU, namun, jika kita terus maju di sepanjang lembah, saya khawatir persediaan kita akan mengalami masalah. Tidak, jangan khawatir, kata Zhao Yu, sambil mengamati dengan saksama keadaan di kota itu. Apakah kau melihat ada bekas ban baru di jalan yang baru saja kita lalui? Di sini, Zhao Yu membungkuk dan berjongkok di tanah, lalu menunjuk jejak-jejak di tanah dan berkata, jejak-jejak ini masih baru, artinya, dalam waktu singkat ada kendaraan di sini. Oh, mendengar perkataan Zhao Yu, mata para anggota tim berbinar, seolah-olah mereka telah melihat harapan. Salah satu anggota tim tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mungkinkah ini terkait dengan tim eksplorasi dan balon udara? Saya tidak yakin, kata Zhao Yu. Saya hanya bisa mengatakan bahwa mobil itu dikendarai dari luar kota, dan tidak ada tanda-tanda mundur. Oh, Pu Jiayou langsung berlutut di tanah, melihat bekas ban, dan berkata, melihat bekas-bekas ini, mobil itu seharusnya melaju ke bagian dalam Facelia, kan? Jadi, tunggu, Zhao Yu membungkuk dan melihat sekeliling. Dia menemukan deretan benda-benda aneh di pilar rumah kayu. Apa itu? Itu peluru, kan? Salah satu agen Secret Service menyadari masalah itu dan segera mengeluarkan pisau untuk menarik peluru keluar dari pilar kayu. Di samping peluru tersebut, tertanam lebih banyak peluru identik. Apakah ini AK? Tanya Zhao Yu, para teroris menggunakannya. Tidak, Pu Jiayou yang berpengalaman mengenalinya sekilas. Ini adalah peluru dari senapan pendek AM-17. Model ini, seharusnya yang terbaru. Ini, setelah melihat peluru itu, ekspresi Pu Jiayou sedikit berubah, menampakkan ekspresi khawatir yang jelas. Ada apa? Apakah ada masalah dengan pelurunya? Tanya Zhao Yu. Itu pasukan reguler, kata Pu Jiayou dengan cemas, AM-17 baru saja keluar belum lama ini. Mustahil bagi mereka untuk mencapai Valkyrie secepat itu. Ya Tuhan, Kapten PU mengepalkan tangannya dan berkata, mungkinkah hilangnya tim eksplorasi itu merupakan konspirasi internasional? Bab 1476, Mobil yang Menghilang. Masih ada lagi di sini. Seorang anggota dinas rahasia menemukan bekas tembakan lain tidak jauh dari rumah kayu, dan semua orang bergegas untuk memeriksanya. Ada juga di sini, itu cangkang. Agen dinas rahasia lainnya mengambil selongsong peluru dari tanah dan membawanya ke Pu Jiayou untuk diperiksa. Ini seharusnya AK-47 lama. Itu senjata umum di daerah ini. Pu Jiayou mengerutkan kening. Sepertinya ada baku tembak di sini. Kenapa? Dia tampak bingung. Apakah kelompok internasional terlibat baku tembak dengan penduduk setempat? Kapten, Wu Diqiu bertanya cepat, agen internasional dan tentara reguler yang Anda sebutkan, mungkinkah mereka tentara bayaran? Mereka menculik anggota tim eksplorasi kita, apakah mereka mencoba memprovokasi perselisihan antara Valkyrie dan Tartein? Siapa yang begitu berani? Kurasa tidak, Zhao Yu tiba-tiba berkata, lalu menunjuk deretan peluru di pilar kayu dan berkata, peluru-peluru ini agak tidak pada tempatnya. Tidak ada darah di tanah, yang berarti dia tidak mengenai siapapun. Jika dia seorang ahli, dia tidak akan menembak seperti itu. Analisis Zhao Yu masuk akal, dan tiba-tiba menarik perhatian semua anggota tim dinas rahasia. Kalau begitu, Pu Jiayou buru-buru berkata, mari kita lihat-lihat lagi dan melihat apakah ada penemuan lain. Atas perintahnya, semua orang segera terbagi menjadi dua kelompok dan memasuki kedalaman kota tanpa nama itu. Karena perubahan situasi, anggota tim juga mengeluarkan pistol mereka dan siap setiap saat. Mobilnya agak kehilangan kendali. Zhao Yu mengikuti jejak ban dan berbelok ke sisi kanan kota. Dia segera menemukan sesuatu yang baru. Di sebuah gang sempit, terlihat pemandangan yang berantakan. Deretan rak kayu ambruk ke tanah, dan tumpukan puing berserakan di tanah. Mobil itu menabrak balok kayu dan mematahkannya. Zhao Yu melihat sekeliling reruntuhan dan dengan cepat menemukan jendela mobil yang berserakan dan kaca spion mobil. Cermin ini, Pu Jiayou memperkirakan, seharusnya itu mobil off-road berwarna hitam.
Sepertinya, ini adalah model yang lebih umum di Yelmas. Jika mereka dari Yelmas, mata Wu Diqiu berbinar, mereka pasti ada hubungannya dengan tim eksplorasi. Apakah mereka punya konflik internal? Pu Jiayou dan Zhao Yu tidak mengatakan apa-apa. Setelah mereka berdua mengamati tempat kejadian dengan saksama, mereka segera sampai pada kesimpulan yang sama. Mobilnya terbalik di sini. Peluru itu juga mengenai rangka mobil, meninggalkan jejak minyak di tanah, kata Zhao Yu. Tapi, masih belum ada darah. Jejak-jejak ini masih sangat baru, tambah Pu Jiayou. Seharusnya itu terjadi beberapa hari yang lalu, setidaknya kurang dari seminggu yang lalu. Karena ini gulungan, Wu Diqiu melihat sekeliling. Di mana mobilnya? Kemana dia pergi? Apakah kamu sudah memperbaikinya? Aneh. Saat ini, Zhao Yu sudah melihat sekeliling tempat kejadian, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak mobil yang pergi. Mengapa tidak ada jejak yang ditarik? Ah, mobilnya hilang begitu saja. Wu Diqiu tercengang. Ini, Zhao Yu mengamati pemandangan itu dengan saksama, dan pikirannya berputar cepat. Kecuali, seseorang menutupi jejaknya. Menutupi jejak mereka. Wu Diqiu bingung. Kenapa? Telingaku tidak begitu bagus, kata Zhao Yu sambil mencubit telinganya. Tolong bicara lebih keras saat kau berbicara padaku nanti. Aku merasa bahwa hanya karena kita tidak menemukan darah, bukan berarti tidak ada korban. Seseorang pasti telah dengan sengaja menyeka darah itu. Dan kami tidak menemukan mobilnya, Pu Jiayou menimpali. Apakah juga karena ada yang menutupi jejaknya? Ini tidak masuk akal. Wu Diqiu benar-benar bingung. Karena kamu menutupi jejakmu, mengapa kamu tidak melepaskan semua ban dan peluru di luar? Bukankah itu agak kasar? Apa yang terjadi di sini? Benar, perkataan Wu Diqiu tiba-tiba mengingatkan Zhao Yu. Zhao Yu segera menyalakan pengenal jejak kakinya dan mulai mengamati sekelilingnya dengan saksama. Hasilnya, ia segera menemukan beberapa jejak kaki yang kurang kentara di sisi gudang kayu yang runtuh. Jejak kaki itu jelas telah ditangani oleh seseorang, dan sulit untuk membedakannya dengan mata telanjang. Ini berarti bahwa, Zhao Yu mengira mobil itu mungkin telah diderek dari sini. Setelah mobil diderek, seseorang dengan sengaja menghapus bekas ban dan beberapa jejak kaki. Kemudian, Zhao Yu tidak terlalu memikirkannya, tetapi segera mengikuti jejaknya lebih dalam ke dalam kota. Pu Jiayou dan Wu Diqiu melihat ini dan segera mengikuti Zhao Yu. Kali ini, Zhao Yu akhirnya menemukan sesuatu yang baru. Ketika ia menelusuri jejak tersebut hingga ke sisi kota dekat pegunungan, ia menemukan bahwa jejak tersebut telah menghilang dari sebuah jurang. Ketika ia sampai di jurang dan melihat ke bawah, ia melihat ada tumpukan berbagai benda seperti rumput jerami dan papan kayu di dasar jurang, yang kedalamannya lebih dari 10 meter. Oh, Zhao Yu mengerti dan segera memberitahu Pu Jiayou dan yang lainnya, kalau tidak salah, mobilnya ada di bawah sana. Untuk mencegah orang lain menemukan mobilnya, seseorang mendorong mobil itu ke jurang dan menutupinya dengan jerami. Pada akhirnya, mereka bahkan menghapus jejaknya. Ini, Pu Jiayou merenung sejenak. Seseorang tidak ingin mobilnya ditemukan. Mari kita ingat kembali, ada baku tembak di kota itu, dan dua kelompok orang saling bertarung. Zhao Yu berkata, setelah pertarungan, kelompok yang menang sengaja menghapus jejak mereka. Apa alasannya? Tunggu sebentar, Pu Jiayou, yang telah mengamati dengan saksama, tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menjulurkan kepalanya dan mengendus dasar jurang. Dia berkata dengan ragu, bau ini. Ada yang salah. Mengapa baunya begitu menyengat? Cekikikan. Mendengar ini, Zhao Yu terkejut. Dia segera menyalakan alat penglihatan sinar X yang tak terlihat dan melihat ke bawah jurang. Akibatnya kepalanya berdengung dan dia hampir pingsan. Orang mati. Di bawah rerumputan dan papan kayu, tidak hanya ada satu mobil, tetapi 3 kendaraan off-road hitam. Selain mobil-mobil itu, ada juga banyak orang mati. Sekilas, Zhao Yu bahkan tidak bisa melihat jumlah orang yang mati, dia juga tidak bisa menghitungnya. Tidak. Zhao Yu berbaring di tanah dan menggunakan teleskop tak kasat mata untuk mengamati orang-orang yang meninggal itu dengan saksama.
Ketika ia melihatnya lagi, ia merasa sedikit lebih baik. Itu karena ia menyadari bahwa orang-orang yang tewas itu berpakaian sama dengan penduduk setempat. Mereka tidak mengenakan seragam tim eksplorasi. Melihat wajah-wajah korban, terlihat banyak di antara mereka yang berjenggot lebat dan merupakan warga setempat yang berhidung mancung. Zhao Yu terengah-engah. Meskipun dia telah memastikan bahwa orang yang meninggal itu bukan anggota tim eksplorasi, dia masih ketakutan dan wajahnya menjadi pucat. Apakah ada orang mati? Pada saat ini, Pu Jiayou dan yang lainnya juga menyadari sesuatu. Wu Diqiu menyarankan, mengapa kita tidak turun dan melihatnya. Tepat saat suara Wu Diqiu selesai, suara tembakan yang jelas tiba-tiba terdengar dari kaki gunung. Suara tembakan segera bergema di seluruh lembah. Kapten, detik berikutnya, walkie-talkie Pu Jiayou tiba-tiba dipenuhi dengan suara Guan Ying yang mendesak. Pesawat tanpa awak itu telah ditembak jatuh. Ada situasi yang tidak terduga. Akan tetapi, begitu Guan Ying mengatakan itu, suara tembakan kedua terdengar di kaki gunung. Kemudian, panggilan Guan Ying terputus. Guan Ying, balas. Pu Jiayou terkejut. Kapten, suara anggota tim lainnya terdengar dari walkie-talkie. Kita mungkin diserang di kaki gunung. Guan Ying dan yang lainnya dalam bahaya. Cepatlah. Pu Jiayou segera berlari menuruni gunung tanpa peduli. Cepatlah turun untuk membantu. Bab 1477, di mana Zhao Yu? Serangan itu datang terlalu tiba-tiba, membuat anggota satuan tugas khusus lengah. Pu Jiayou segera memimpin anggota timnya menuruni gunung. Ketika mereka mendekati tempat ia memarkir mobilnya, sudah terdengar suara tembakan keras dari bawah gunung, dan baku tembak sengit kembali terjadi. Hanya ada Guan Ying, Gao Ya, dan Kong Suo di kaki gunung. Jelaslah bahwa mereka telah bertemu musuh. Tidak peduli berapa kali Pu Jiayou memanggil, tidak ada jawaban dari mereka bertiga. Hal ini tentu saja membuat Kapten Dinas Rahasia semakin khawatir. Dia segera memberi beberapa gerakan tangan kepada anggota timnya, dan mereka pun segera menyebar untuk mengepung target. Berderit, tepat saat anggota tim mengelilinginya, Pu Jiayou tiba-tiba menyadari bahwa sebuah jeep tiba-tiba keluar dari kaki gunung dan langsung menuju ke arahnya. Tatapan mata Pu Jiayou tajam, dan sekilas dia mengenali mobil itu. Itu adalah salah satu jeep yang dibawanya, dan pengemudi di kursi pengemudi itu bukan miliknya. Kejadiannya begitu tiba-tiba sehingga Pu Jiayou tanpa ragu mengangkat tangannya dan menembaki mobil itu. Namun, jeep yang mereka bawa kali ini semuanya terbuat dari kaca anti peluru yang dibuat khusus. Beberapa tembakan hanya menyebabkan pola muncul di kaca, tetapi tidak dapat melukai musuh di dalam jeep. Jeep itu meraung dan langsung menuju Pu Jiayou. Untungnya, Kapten Pu gesit dan berguling ke samping. Mobil jeep itu melesat melewati tubuhnya dan langsung masuk ke kedalaman lembah. Brengsek, Pu Jiayou mencoba menembak ban jeep, tetapi mobil itu terlalu jauh dan dia meleset. Kapten, Guan Ying tertembak. Kapten Pu ingin bangkit dan mengejar, tetapi tiba-tiba ia mendengar suara Kong Suo dari walkie-talkie. Tanpa daya, ia hanya bisa menyerah pada jeep dan berlari kembali ke tempat ia memarkirnya. Saat tiba, dia terkejut melihat hanya ada satu jeep yang tersisa di lokasi kejadian, tetapi kedua ban jeep tersebut kempes. Pada saat ini, Wu Diqiu sudah berada di posisinya. Dia dan Kong Suo membungkuk, memeriksa situasi salah satu anggota tim mereka yang jatuh ke tanah. Bagaimana? Pu Jiayou dengan cepat berlari dan melihat bahwa anggota di tanah adalah Guan Ying, yang bertugas mengoperasikan drone. Ada penembak jitu. Pada saat ini, Kong Suo segera melapor kepada Kapten Pu, ini terlalu tiba-tiba. Guan Ying sedang mengoperasikan pesawat tanpa awak ketika dia ditembak oleh seorang penembak jitu. Batuk, Guan Ying terbatuk keras ke tanah, darah mengalir keluar dari mulutnya. Cepatlah. Pu Jiayou segera memberi perintah, cepatlah dan periksa lukanya. Setelah memberi perintah, Pu Jiayou melihat sekeliling dan bertanya pada Kong Suo, di mana Gao Sang? Kapten, Kong Suo segera melaporkan,
setelah Guanying ditembak oleh penembak jitu, Gao Ya memintaku untuk melindunginya dan pergi mencari penembak jitu. Namun, begitu dia pergi, dua musuh lainnya menyerbu dari balik batu dan menyerang Guanying dan saya. Mereka juga mengambil mobil kami. Kapten, pada saat ini, tim lain datang dari luar dan melapor kepada Kapten PU, kami telah memeriksa sekeliling. Tidak ada musuh. PU Jiayou mengerutkan kening dan segera memerintahkan, Di Qiu, kau dan Yang Feng akan mengejar musuh. Tang Long akan tinggal di sini dan menjaga Guanying. Kong Suo, ikut aku untuk menyambut Gao Ya. Ya, tepat saat Kong Suo setuju, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan putus asa, tetapi bannya telah diledakkan oleh musuh. Apa? PU Jiayou menundukkan kepalanya dan baru saat itulah dia ingat bahwa kedua ban mobilnya kempes. Kalau hanya satu yang kempes, mungkin dia bisa menggantinya dengan ban serep. Namun, karena keduanya rusak, tidak ada cara lain. Sial, kau harus mati. F***. Kapten PU mengumpat lagi, lalu tiba-tiba teringat hal penting lainnya. Tunggu, detektif itu, Zhao Yu. Hah? Ketika Kapten PU menanyakan hal ini, yang lain kemudian teringat bahwa ada seseorang yang bernama Zhao Yu. Akan tetapi, mereka saling memandang dan tidak melihat Zhao Yu. Pada saat yang sama, kejadian berbeda terjadi di dalam jeep yang dirampok. Pengemudinya adalah seorang pria kulit putih berambut pirang. Ia mengemudi dengan gugup sambil menekan seorang pria berjanggut di kursi penumpang depan. Saat itu, kursi penumpang depan berlumuran darah. Ternyata pria berjanggut itu tertembak di dada. Arterinya mungkin terluka, dan darah mengalir tanpa henti. Dia dalam situasi yang buruk. Sial, pria kulit putih itu mengumpat keras saat mengemudikan mobilnya ke sebuah batu di sisi utara jalan. Itu karena dia memiliki seorang teman yang bersenjatakan penembak jitu yang bersembunyi di balik batu itu. Berderit, mobil berhenti di bawah batu, dan pria kulit putih itu langsung membunyikan klakson. Detik berikutnya, seseorang melompat turun dari batu setinggi 2 meter itu. Pria itu dengan cekatan membuka pintu dan bergegas ke kursi belakang mobil. Pria kulit putih itu segera mengganti gigi dan bersiap untuk pergi. Namun, dengan suara sambaran petir, ia tiba-tiba menyadari bahwa laki-laki yang baru saja masuk ke dalam mobil itu bukanlah teman yang ditunggunya, melainkan orang asing berambut hitam dan berkulit kuning. Sial, dia mengumpat dan hendak mencabut senjatanya, tetapi bagian belakang kepalanya sudah menempel pada laras senjata lawan. Dia terpaksa menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan dengan patuh mengangkat tangannya. Huci. Pada saat ini, pria berjanggut di kursi penumpang depan tidak dapat bertahan lagi. Setelah terengah-engah beberapa kali, dia tidak bergerak lagi. Benar saja, pria yang tiba-tiba muncul tidak lain adalah Zhao Yu. Ternyata, saat suara tembakan terdengar di kaki gunung, Zhao Yu tidak bergegas turun gunung bersama PU Jiayou dan yang lainnya untuk membantu. Sebaliknya, ia terlebih dahulu menggunakan pesawat nirawak tak kasat matanya untuk melihat pemandangan itu dengan jelas. Seperti kata pepatah, kenali diri sendiri dan kenali musuh Anda, maka Anda akan memenangkan setiap pertempuran. Jika Anda ingin mengalahkan musuh, Anda setidaknya harus tahu apa yang terjadi terlebih dahulu. Tidak seorang pun dapat melihat pesawat tak terlihat itu, jadi Zhao Yu segera melihat apa yang tengah terjadi. Totalnya hanya ada 3 penjahat. Salah satunya berada di batu di utara, menggunakan senapan runduk untuk berlindung. 2 lainnya bergegas ke jeep dan menyerang mereka dari jarak dekat, merampas salah satu mobil. Zhao Yu tentu saja tahu bahwa penembak jitu itu adalah ancaman terbesar, jadi dia segera bergegas ke batu tempat penembak jitu itu berada. Dengan bantuan pesawat tak berawak yang tak terlihat itu, Zhao Yu menggali rerumputan dan bebatuan sepanjang jalan tanpa membiarkan penembak jitu menemukannya. Ketika dia sudah cukup dekat, dia menggunakan peluncur pegas tak terlihat dan melompat ke atas batu, tiba-tiba muncul di depan penembak jitu. Akan tetapi, sesuatu yang tidak termasuk dalam rencana Zhao Yu adalah, meskipun ia telah mengarahkan senjatanya ke penembak jitu itu masih mengeluarkan pistolnya dan mencoba melawan. Zhao Yu tidak punya pilihan selain menembaknya.
Pada akhirnya, saat penembak jitu itu tertembak, kepalanya jatuh membentur batu, dan kepalanya berceceran. Tepat saat itu, pria kulit putih itu datang untuk menjemputnya, jadi Zhao Yu tidak punya pilihan selain mengalahkannya dalam permainannya sendiri. Dia melompat dari batu dan masuk ke mobil, yang mengarah ke tempat kejadian tadi. Ivanov, tidak, 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 tidak. Namun, ketika orang kulit putih itu melihat bahwa rekannya di kursi penumpang depan telah tewas, dia mengabaikan ancaman senjata Zhao Yu dan mengulurkan tangan untuk menarik rekannya. "Hei, jangan bergerak, berhenti," teriak Zhao Yu, jelas-jelas ragu-ragu. Dia tahu penembak jitu itu sudah mati. Jika dia menembak mati orang kulit putih itu sekarang, tidak akan ada yang hidup. Tim eksplorasi itu tidak diketahui keberadaannya, sehingga ia tidak bisa menembak secara gegabah. Keraguan-raguan Zhao Yu memberi harapan kepada orang kulit putih itu. Dia segera meraih pergelangan tangan Zhao Yu dan menekannya ke kursi, lalu mulai bertarung dengan Zhao Yu. Brengsek. Pada saat itu, Zhao Yu ingin memberinya pukulan yang keras. Namun, suara peluru tiba-tiba datang dari luar mobil, dan jendela kursi pengemudi pecah terkena peluru. Kemudian, saat bayangan hitam menyerang, jendela mobil pecah dan pria kulit putih itu terkena tinju seseorang. Sebuah tinju berisi pecahan kaca menghantam wajah lelaki itu dengan keras hingga wajahnya berlumuran darah. Zhao Yu memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut kembali pistolnya, lalu mengulurkan tangannya dan mencekik leher pria itu. Wah, pintu mobil terbuka, dan Gao Ya yang marah muncul di luar. Setelah melihat situasi di dalam mobil, Gao Ya tidak mengatakan apa-apa dan memberikan pukulan berat lagi di wajah pria kulit putih itu, membuatnya pingsan. Bab 1478, Pembukaan yang unik. Setengah jam kemudian, di pinggir jalan di luar kota tanpa nama. Kapten, Wu Diqiu melapor kepada Pu Jiayou, mobil-mobil itu sudah diperbaiki. Ban serep kedua mobil sudah digunakan. Kita tidak boleh lagi mengalami masalah dengan ban kita. Pu Jiayou menoleh ke Zhao Yu dan berkata, aku tidak salah menilaimu. Detektif Zhao memang ahli sastra dan seni bela diri yang legendaris. Dalam situasi tadi, kau benar-benar mampu menghalangi mereka terlebih dahulu. Kau benar-benar hebat. Ya, Wu Diqiu setuju. Bukankah detektif Zhao mengatakan bahwa pendengarannya buruk? Bagaimana Anda tahu bahwa musuh memiliki penembak jitu, dan bahkan menentukan posisi penembak jitu itu? Hehe, Zhao Yu tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya, jadi setelah tertawa, dia mulai bersikap tenang. Wah, ini mungkin semacam bakat, katanya. Teguk, Wu Diqiu menelan ludah dan dikalahkan dengan kejam. Kapten, aku baik-baik saja. Pada saat itu, Guanying, yang dadanya dibalut perban, muncul. Ia menunjuk lukanya dan berkata, pelurunya menembus sedikit dan aku hampir mati. Syukurlah kau mengingatkanku untuk selalu mengenakan rompi anti peluru. Tapi, drone itu benar-benar sudah dibuang. Baguslah kalau dia baik-baik saja. Kapten Pu mengangguk dan menepuk bahu Guanying untuk menghiburnya. Nak, kau benar-benar beruntung. Pada saat ini, Gao Ya berjalan mendekat dan meletakkan tangan kanannya di bahu Guanying. Jika penembak jitu itu membidik kepalamu, bahkan 10 rompi anti peluru pun tidak akan mempan. Kapten. Kemudian, Gao Ya mengangkat senapan runduk di tangan kirinya, itu SD, juga buatan Rusia. Coba kulihat. Pu Jiayou memegang pistol di tangannya dan mengangguk. Itu memang SD Dragonov. Tidak heran Guanying bisa selamat. Tapi, dia mengeluarkan klip dan berkata, penutup anti debunya agak rendah, dan penitinya agak kecil. Ini mungkin versi SD yang lebih baik. Oh, apakah ini juga yang terbaru? Gao Ya menyeringai, siapa sebenarnya orang-orang ini? Detektif Zhao. Setelah Gao Ya melihat Zhao Yu, dia segera menghampirinya dan bertanya, saya tidak sempat bertanya tadi. Anda dan Kapten Pu turun gunung bersama-sama, jadi bagaimana Anda tahu bahwa kami bertemu dengan seorang penembak jitu? Dan bagaimana Anda menentukan posisi penembak jitu itu dengan begitu cepat? Ini. Mendengar Gao Ya menanyakan hal yang sama, Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata,
suara senapan runduk berbeda dengan senjata lainnya. Selain itu, ada perbedaan beberapa detik antara tembakan pertama dan kedua. Jelas penembak jitu yang membidik. Mengenai posisi penembak jitu, kata Zhao Yu sambil menunjuk ke kejauhan. Sepertinya bebatuan di utara adalah yang paling cocok. Bagaimanapun, jika itu aku pasti akan menyiapkan penyergapan di sana. Wow, hebat, hebat. Gao Ya mengacungkan jempol padanya. Kamu detektif yang jenius. Kalau orang lain, mereka pasti sudah panik sejak lama, tapi kamu masih punya waktu untuk menganalisis situasi. Aku terkesan, sangat terkesan. Setelah Gao Ya selesai berbicara, Wu Diqiu, yang berada di sebelahnya, tiba-tiba menatap Zhao Yu dengan pandangan meremehkan. Karena bukan itu yang dikatakan Zhao Yu tadi. Kamu juga cukup hebat. Zhao Yu mengabaikan tatapan mata Wu Diqiu dan memuji Gao Ya. Kamu hanya seorang gadis, tetapi kamu memecahkan kaca anti peluru dengan satu pukulan. Tidak ada yang bisa menandinginya. Hehe, kau menyanjungku, kau menyanjungku. Gao Ya mengikuti contoh Zhao Yu dan berkata sambil tersenyum, sudah lama ku dengar detektif Zhao pandai bertarung. Jika ada kesempatan di masa depan, mari kita bertanding. Zhao Yu hendak berbicara, tetapi anggota tim bernama Tang Long tiba-tiba berlari dan melapor kepada Kapten PU. Kapten, orang itu sudah bangun. Anda dapat mengajukan pertanyaan sekarang. Benarkah? Gao Ya melihat jam tangannya dan berkata, dia bangun dalam waktu 31 menit. Orang itu bisa menerima pukulan. Sialan. Zhao Yu berpikir dalam hati, sepertinya Gao Sang ini benar-benar seorang pahlawan wanita. Ketika Zhao Yu mengikuti rombongan itu ke jeep, dia mendengar pria kulit putih itu mengatakan sesuatu dengan penuh semangat. Tangan kirinya diborgol ke gagang pintu mobil, dan dia berbicara dalam bahasa asing yang tidak dapat dia pahami. Zhao Yu hanya bisa merasakan bahwa dia berbicara dalam bahasa yang mirip dengan bahasa Rusia. Kapten, dia berbicara dalam bahasa Ukraina, kata Yang Feng. Saya hanya bisa mengerti bahwa namanya Urei. Saya bertanya apakah dia bisa berbicara bahasa Inggris atau Rusia, tetapi dia tidak mengerti sepatah kata pun. Oh, aku mengerti. Pu Jiayou menatap pria berkulit putih itu, lalu menatap perlengkapannya sendiri. Ia menoleh ke Wu Diqiu dan bertanya, Wu kecil, apakah kamu punya buku di mobilmu? Ya, Wu Diqiu telah mengikuti Pu Jiayou selama bertahun-tahun, jadi ketika dia mendengar kata-kata Kapten Pu, dia langsung mengerti dan berlari ke mobil, mengeluarkan buku panduan pengguna yang tebal. Kemudian, setelah Kapten Pu menatapnya, Wu Diqiu pertama-tama meletakkan buku itu di kap mobil, lalu merentangkan telapak tangan kanan pria kulit putih itu dan menempelkannya pada buku. Kemudian, Pu Jiayou melangkah maju. Tanpa sepatah kata pun, dia mengeluarkan belati dan menusukkannya ke telapak tangan pria itu. Kamu. Ujung belati itu menembus buku, menjepit tangan pria kulit putih itu ke buku itu. Ah! Pria kulit putih itu tiba-tiba menjerit dan segera memohon dalam beberapa bahasa yang berbeda, termasuk beberapa kata Cina, saya hanya tahu sedikit. Ah! Tangannya gemetar di udara bersama buku tebal itu, dan darah menetes ke lengannya dan ke tanah. Pidato pembukaan yang unik dari ketua tim PU memiliki efek yang luar biasa. Kemudian, pria bernama Urei menjelaskan semuanya dari awal hingga akhir dalam bahasa Rusia yang fasih. Zhao Yu mengira ia memiliki banyak alat penerjemah, jadi ia langsung menggunakannya. Ia dapat memahami apa yang dikatakan orang itu tanpa perlu menerjemahkan. Akan tetapi, saat Zhao Yu mengerti maksudnya, suasana hatinya pun menjadi buruk. Sekali lagi, segalanya tidak berjalan sesuai harapannya. Pria bernama Urei ini hanyalah seorang pedagang senjata dari Kongtong yang sedang bersiap untuk membuat kesepakatan dengan Saif di Yelmas. Ternyata Urei dan komplotannya telah membuat janji untuk membahas kesepakatan senjata dengan Saif di Yelmas. Namun, mereka tidak menyangka akan menerima berita penangkapan Saifu sebelum mereka sempat menemuinya. Tanpa daya, mereka hanya bisa menyerah pada kesepakatan itu dan pergi dengan truk penuh sampel senjata militer. Namun, mereka tidak menyangka seluruh kota Yelmas akan terkunci dan mereka tidak bisa lagi melarikan diri. Lebih buruk lagi,
Orang-orang dari organisasi itu tidak tahu bagaimana Saif ditangkap. Mereka mengira itu terkait dengan mereka, jadi mereka mengirim orang untuk mengendalikan mereka pagi-pagi sekali dan membawa mereka ke kota tak bernama ini melalui lembah Haya. Menurut rencana pihak lain, mereka harus menunggu sampai Saif diselamatkan dan berhadapan langsung dengan mereka. Jika tidak ada masalah, dia akan membebaskan mereka. Pada akhirnya, kejadian terburuk terjadi satu demi satu. Saif tidak diselamatkan. Kali ini, para pedagang senjata berada dalam situasi yang buruk. Karena kota yang tidak disebutkan namanya itu bukan wilayah organisasi bendera, mereka tidak bisa tinggal lama di sana. Oleh karena itu, mereka mulai berdiskusi apakah akan mengeksekusi Urey dan yang lainnya di tempat atau membawa mereka kembali ke markas organisasi bendera dan melanjutkan interogasi. Pada saat yang sama, Urey dan yang lainnya juga berpikir. Meskipun mereka tidak bersalah, mereka tahu cara kerja organisasi itu. Selama Saif tidak kembali, mereka akan mati atau mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Oleh karena itu, Urey dan yang lainnya tidak mau duduk dan menunggu kematian. Mereka mengandalkan pemahaman mereka tentang senjata dan peralatan dan mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan balik di kota tak bernama itu, menewaskan lebih dari selusin orang dari organisasi Panji. Setelah membunuh mereka, untuk menghancurkan mayat-mayat dan menghilangkan semua jejak, mereka melemparkan orang-orang dan mobil ke dalam parit yang dalam. Awalnya, mereka ingin membakarnya, tetapi mereka takut api akan menimbulkan masalah yang tidak perlu, jadi mereka harus menutupinya dengan jerami dan papan kayu. Namun, setelah itu, mereka menemukan masalah lain. Tanpa kendaraan, mereka tidak punya tujuan. Barulah pada hari ini, ketika melihat mobil satuan tugas khusus itu, ia langsung menggunakan akalnya dan ingin membajak mobil itu untuk melarikan diri, yang mengakibatkan kejadian kemudian. Cek. Setelah mendengar ini, Zhao Yu dan yang lainnya saling berpandangan dengan ekspresi malu. Mereka tidak peduli dengan nyawa para teroris atau pedagang senjata. Yang paling mereka khawatirkan adalah keberadaan anggota tim eksplorasi. Namun, tampaknya tidak ada hubungan apapun di antara keduanya. Bagaimana mungkin dia tidak kecewa? Bab 1479, Bab 1478 Pedagang Senjata yang Putus Asa. Ayo, gendong lengannya dengan benar. Ketika interogasi berakhir, Pu Jiayou memberi perintah dengan ekspresi dingin. Wu Diqiu dan yang lainnya segera menahan Urey dan meletakkan lengannya yang memegang belati di kap mobil. Tidak. Urey begitu cemas, bahkan berteriak dalam bahasa Mandarin, dan berteriak putus asa, aku berkata jujur, sungguh. Aku tidak berani berbohong. Wus! Saat Pu Jiayou meraih belati itu dan mencabutnya dengan kuat, belati itu pun tercabut dengan suara desiran. Buku di tangannya jatuh ke kap mobil. Urey menjerit kesakitan dan berkeringat. Wu Diqiu mengerti maksud Pu Jiayou. Dia segera meletakkan buku berlumuran darah itu di bawah pergelangan tangan Yuri dan membalikkan telapak tangan Yuri, memperlihatkan pergelangan tangannya. Tidak. Urey ketakutan setengah mati, berusaha melawan dengan keras, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu tim dinas rahasia. Aku hanya akan bertanya sekali saja. Pu Jiayou mengarahkan ujung belatinya ke pergelangan tangan Urey dan berkata dengan dingin, apa hubungannya tim eksplorasi Tiongkok yang hilang di dataran tinggi Tarstan Tausi denganmu? Setelah Kapten Pu bertanya, anggota yang menelepon Yang Feng segera menerjemahkan agar Yuri mendengarnya. Alhasil, Urey menggelengkan kepalanya setelah mendengarnya, dan menjawab dalam bahasa Rusia, saya tidak mengerti, saya benar-benar tidak mengerti. Tim eksplorasi apa? Apa maksudnya ini? Melihat penampilan Urey, semua anggota tim kecewa. Hanya Pu Jiayou yang masih sedingin es. Pisau itu diukur dari atas ke bawah pergelangan tangan Urey, siap untuk menusuk. Melihat belati yang bergetar di pergelangan tangannya, Urey hampir menangis, dan memohon dengan keras, tolong. Tolong, aku mohon padamu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kumaksud. Kupikir kalian hanya turis biasa. Kalau tidak, kami tidak akan berani menargetkanmu. Kami benar-benar sudah kehabisan akal.
Pikirkan lagi. Pu Jiayou bertanya dengan dingin, apakah kamu yakin belum pernah mendengar apapun tentang tim eksplorasi? Pikirkan tentang organisasi-organisasi besar yang pernah kamu tangani, apakah mereka pernah menyebutkannya? Ah, Urey berusaha keras mengingat-ingat setelah ia paham, dan berkata setelah sekian lama, kurasa aku mendengar orang-orang Sayaf menyebutkannya. Tunggu sebentar, biar kupikir dulu. Urey mengerutkan kening. Kalau saja Ivanov masih hidup, dia pasti berbahasa daerah, aku hanya bisa mengerti sedikit. Aku ingat, di dalam mobil. Ketika kami dibawa ke kota ini, salah satu dari mereka menyebutkan sesuatu tentang orang Tionghoa yang hilang dan tim pengeboran sumur. Oh, ketika mereka mendengar ini, mata semua orang berbinar. Yang Feng buru-buru bertanya, pikirkan baik-baik. Apa yang mereka katakan? Apakah itu ada hubungannya dengan mereka? Mereka yang melakukannya? Tidak, 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 tidak. Urey menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Aku yakin akan hal ini. Tim pengeboran yang hilang seharusnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Saat itu, Urey berkata dengan serius, orang-orang itu hanya mengatakannya dengan santai, seperti mengobrol. Kudengar mereka tidak tahu apa-apa tentang itu, jadi seharusnya tidak ada hubungannya dengan mereka, kan? Cek. Mendengar ini, Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak cemberut. Memang, karena Ana dan yang lainnya sudah menginterogasi Saif dan yang lainnya, mereka sudah tahu bahwa hilangnya tim eksplorasi tidak ada hubungannya dengan organisasi bendera. Sekarang, tampaknya hilangnya kapal itu tidak ada hubungannya dengan para pedagang senjata ini. Mereka semua datang ke Yelmas untuk membicarakan transaksi senjata, dan tidak ada alasan untuk melibatkan tim eksplorasi China. Kasus ini sungguh tidak mudah ditangani. Memikirkan hal ini, Zhao Yu menatap Pu Jiayou, lalu menunjuk ke langit. Pu Jiayou segera mengerti apa yang dimaksudnya, dan sekali lagi bertanya dengan galak kepada Urey, biar aku tanya lagi. Selama hari-hari ketika kamu memasuki gunung, apakah ada yang melihat atau mendengar sesuatu yang berhubungan dengan balon udara? Ah, Urey menyeringai dan menggelengkan kepalanya, aku benar-benar tidak mengerti. Apa itu balon udara? Apakah itu nama kode? Aku belum pernah melihat balon udara sebelumnya. Dia mendesah dan berkata, kalau ada balon udara, apakah kita masih akan terjebak di sini? Petik 2, petik 2. Melihat keterkejutan Urey terhadap balon udara, semua orang kembali kecewa. Bahkan Zhao Yu mulai bertanya-tanya apakah petunjuk tentang balon udara itu salah. Tapi, Gao Sang berpikir sejenak, lalu berbisik kepada Zhao Yu dan Pu Jiayou, tim penjelajah menghilang lebih dulu, dan mereka dibawa ke lembah Nelia kemudian. Wajar saja kalau mereka tidak bertemu balon udara, kan? Zhao Yu dan Pu Jiayou mengangguk bersamaan. Namun, karena hilangnya tim penjelajah tidak ada hubungannya dengan organisasi bendera atau pedagang senjata, mereka harus mengambil langkah selanjutnya dari rencana mereka. Haruskah dia meneruskan pencariannya, atau berhenti? Jika dia terus mencari, kemana dia akan pergi? Tunggu sebentar, tiba-tiba Zhao Yu teringat sesuatu dan buru-buru bertanya pada Urey, ada berapa orang di pedagang senjatamu? Setelah Yang Feng menerjemahkan, Urey segera menjawab, 5. Selama perlawanan kota, 2 dari mereka tewas. Setelah itu, kalian membunuh 2 lainnya, dan sekarang hanya aku yang tersisa. Berapa banyak senjata yang kalian bawa? Zhao Yu bertanya lagi. Tidak banyak, itu pada dasarnya hanya sampel, jawab Urey jujur, hanya 2 kotak. Bagaimana dengan senjatanya? Aku menggunakan sebagiannya saat aku melawan. Urey berkata ke bagian terdalam ngarai, ada kotak lain. Karena tidak bisa dibawa, kotak itu disembunyikan di sana. Aku tidak mengerti, kata Zhao Yu. Karena kamu telah membunuh lebih dari selusin orang dari organisasi bendera di sini, mengapa kamu tidak pergi ke Gaofei? Apakah kamu tidak takut mereka akan mengirim orang untuk mencarimu? Aku takut. Kenapa kau tidak takut? Urey berkata tanpa daya, tapi kita tidak punya pilihan lain. Di sana, dia menunjuk ke kedalaman kota dengan dagunya. Jalan itu mengarah ke pedalaman Fakra. Jika kita pergi ke sana, kita akan masuk perangkap. Di sana, dia menunjuk ke arah lembah lagi.
Kita bisa kembali ke Yelmas dari sana, tetapi Yelmas sekarang menjadi buronan di seluruh kota. Kembali sama saja dengan mati. Kalau begitu, Zhao Yu menunjuk ke kedalaman lembah, kenapa kau tidak maju saja? Lembah ini sepertinya mengarah ke Kazakhstan, kan? Bahkan jika kita tidak bisa sampai di sana, pasti ada sumber air atau desa di hulu. Lebih baik daripada terjebak di sini dan menunggu kematian, kan? Ya, Urey mengangguk dan berkata, itulah yang kami pikirkan. Tapi, itu tidak berhasil. Apa? Tidak berhasil. Zhao Yu akhirnya menyadari bahwa ia telah menanyakan inti persoalannya, jadi ia segera bertanya, mengapa kita tidak bisa? Kau sudah melewatinya. Benar, kata Urey dengan lesu, ada sebuah desa kecil sekitar 15 km di depan. Namun, entah mengapa, desa kecil itu dipenuhi penduduk desa yang bersenjata. Mereka bahkan membangun benteng dan tembok di lembah. Beberapa orang berpatroli di malam hari. Kami bertiga berkeliling lembah tetapi tidak dapat menemukan jalan keluar. Tanpa daya, aku hanya bisa kembali melalui jalan yang sama saat aku datang. Aku ingin menyesuaikan diri di kota ini dan kemudian pergi ke hilir untuk mencari jalan keluar lain. Siapa yang tahu aku akan bertemu denganmu? Oh, mendengar berita ini, Zhao Yu dan Pu Jiayou mengerutkan kening pada saat yang sama. Pu Jiayou buru-buru bertanya, apakah kamu tahu siapa yang ada di desa itu? Kamu berasal dari golongan mana? Entahlah. Jawab Urey tak berdaya, karena aku tidak tahu, aku tidak berani gegabah ke sana. Kalau itu organisasi Panji, maka... Oh, mendengar ini, Zhao Yu mengangguk seolah-olah dia mengerti sesuatu. Dia segera menarik Pu Jiayou ke samping dan berbisik, Kapten Pu. Mari kita buat asumsi. Ketika tim penjelajah menghilang, Saif dan anak buahnya sedang bersiap untuk menegosiasikan kesepakatan senjata. Jadi, Zhao Yu menunjuk ke kota tak bernama di kejauhan. Balon udara panas tidak akan pernah mendarat di sini, juga tidak akan pergi ke pedalaman persembunyian. Benar, itu masuk akal. Mata Pu Jiayou berbinar, dan dia berkata dengan berat, dengan kata lain, desa yang penuh dengan pasukan bersenjata di depan kita adalah satu-satunya harapan kita. Bab 1480, hilang lagi. Jarak 15 km bukanlah apa-apa dalam keadaan normal. Namun, ceritanya berbeda di lembah yang bergelombang. Pasukan khusus itu mengemudikan mobil dengan hati-hati, dan setelah 2 jam penuh, mereka secara bertahap mendekati desa yang penuh dengan pasukan bersenjata yang dikatakan Urey. Saat semua orang memarkir mobil mereka di area rahasia dan bersiap untuk pergi memeriksa situasi, Pu Jiayou tiba-tiba menerima pesan dari Li Jing. Detektif Zhao, setelah membaca informasi tersebut, Pu Jiayou dengan cepat menjelaskan kepada Zhao Yu, setelah tim eksplorasi mendapat masalah, polisi setempat memeriksa gambar mobil yang diambil di persimpangan terdekat secara terperinci. Karena fokus awalnya adalah pada kendaraan besar, terjadi penyimpangan dalam penyelidikan awal, dan tidak ditemukan kendaraan mencurigakan. Namun, ketika kami fokus pada balon udara, polisi setempat juga mengalihkan fokus mereka ke kendaraan biasa yang mungkin membawa balon udara. Benar, Zhao Yu mengangguk. Balon udara itu bergerak mengikuti angin, jadi para perampok itu tidak mungkin pergi ke sana dengan balon udara lalu kembali dengan balon udara setelah menculik orang-orang itu. Mereka pasti telah mengendarai balon udara ke perkemahan tim eksplorasi dengan mobil dan kemudian merakitnya di tempat. Setelah selesai, Anda masih harus mengambil kembali rak dan sejenisnya. 2 balon udara yang dapat menampung setidaknya 10 orang bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dengan 1 atau 2 mobil biasa. Jadi, Pu Jiayou menunjuk telepon satelitnya dan berkata, polisi setempat menggunakan metode yang paling primitif. Mereka memeriksa semua kendaraan yang dapat ditangkap dalam video. Akhirnya, kami menemukan total 10 kendaraan yang mencurigakan. Kendaraan-kendaraan ini tidak terdaftar atau telah hilang. Ini, dia menunjukkan foto-foto di ponselnya kepada Zhao Yu. Semuanya ada di sini, katanya. Zhao Yu melihat sekeliling dan menemukan semua kendaraan itu adalah truk pickup. Ia tahu bahwa karena daerah itu terletak di dataran tinggi, banyak penduduknya yang menggantungkan hidup pada peternakan. Oleh karena itu,
Ketika memilih untuk membeli mobil, truk pickup selalu menjadi pilihan utama. Mobil pickup dapat mengangkut orang, barang, dan ternak. Meskipun Yelmas memiliki pos penjaga di lembah Sinya, kata Pu Jiayou, karena lembah di daerah itu relatif terbuka dan medannya rumit, masih banyak jalan kecil yang dapat melewati pos penjaga. Jadi, oleh karena itu, setelah sekian hari, mobil yang mengangkut balon udara itu mungkin telah kembali ke tujuannya. Kata Zhao Yu. Benar, Pu Jiayou mengangkat bahu. Di mata penduduk setempat, mobil adalah aset yang sangat berharga. Mereka tidak akan menyerahkannya begitu saja. Oh, maksudnya, Gao Ya menunjuk ke depan, kalau kita bisa menemukan kendaraan di foto desa di depan, kita bisa memastikan keberadaan tim penjelajah itu. Tidak semudah itu, kata Yang Feng, orang dari Uklan mengatakan bahwa desa itu telah membangun beberapa benteng. Drone kami sudah tidak ada, jadi tidak mudah untuk masuk. Tapi menurutku, Gao Ya berkedip dan berkata dengan cerdik, itu karena mereka penuh dengan benteng bersenjata sehingga semakin mencurigakan. Tidak ada perak di sini. Lagi pula, aku sudah memeriksa informasinya, kata Gao Ya, di peta, memang ada sebuah desa yang ditandai di sana, tetapi desa itu sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Ukurannya bahkan setengah dari kota tanpa nama yang kita lihat sebelumnya. Benar, Yang Feng mengangguk setuju, memang ada yang aneh dengan kemunculan tiba-tiba begitu banyak pasukan bersenjata. Anggota tim eksplorasi yang hilang mungkin benar-benar ada di sini. Jangan bicara terlalu cepat, kata Pu Jiayou hati-hati, saat ini, para Valkyrie dan Tartein sedang gelisah. Sangat mungkin bahwa pasukan bersenjata itu memiliki motif politik. Jadi, jangan hanya bicara di atas kertas. Kapten Pu menunjuk ke depan dengan tegas. Mari kita lanjutkan dan lihat situasinya terlebih dahulu. Jadi, mereka memarkir mobil di sudut tersembunyi, meninggalkan Wu Diqiu dan Guan Ying yang terluka untuk menjaga mobil. Anggota tim lainnya, bersenjata lengkap, berjalan menuju sasaran di sepanjang rumput. Untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci, mereka harus membawa urei. Sebelumnya, mereka telah memperoleh kotak senjata dari pedagang senjata melalui urei. Di dalamnya terdapat senjata terbaru yang diproduksi Rusia, yang sebagian besar berupa senapan, senapan mesin ringan, dan granat. Menurut urei, kontrak mereka juga mencakup banyak senjata berat. Namun, karena tidak nyaman membawanya, ia hanya membawa contoh gambar dan tidak membawa barang aslinya. Dengan demikian, di bawah pimpinan urei, mereka tiba di desa sasaran dengan lancar. Alhasil, ketika mereka melihat ke depan, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mereka semua merasakan keseriusan situasi tersebut. Desa macam apa ini? Desa ini telah menjadi benteng. Di depan lembah, ada menara gerbang kota setinggi 3 meter. Orang-orang dengan senjata api terisi berpatroli di menara gerbang kota. Melihat pemandangan ini, Gao Sang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dengan suara rendah, dan berkata kepada urei, ada apa dengan matamu? Bagaimana mereka bisa menjadi penduduk desa? Mereka jelas-jelas tentara. Setelah Gao Ya mengingatkan, semua orang akhirnya mengerti. Memang, meskipun orang-orang dengan senapan dan peluru itu berpakaian sangat lusuh dan pakaian mereka tidak seragam, dari cara mereka memegang senjata, mereka seharusnya sudah terlatih. Gao Ya, bisakah kau memberitahu dia dari golongan mana? Tanya Pu Jiayou. Saya tidak yakin, kata Gao Sang. Menurut informasi asli dari Faceri, bagian lembah ini berada di bawah yurisdiksi Sekte Saheri. Namun, bendera dan geng Kashmir juga aktif di daerah ini. Kita tidak dapat mengatakan dengan pasti tanpa informasi konkret. Satu-satunya hal yang dapat saya pastikan adalah, kata Gao Sang, orang-orang ini jelas bukan tentara bayaran biasa. Setidaknya, saya tidak melihat Teng. Kapten Tang Long, yang bertanggung jawab atas misi pengintaian, kembali dan melaporkan, kita tidak bisa. Rintangan di dekat desa telah dibersihkan oleh orang-orang. Kita tidak bisa mendekat sama sekali. Di sana, dia menunjuk dengan tangannya, seluruh lembah telah diputus oleh mereka. Pu Jiayou berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, kita hanya bisa menunggu sampai malam ini untuk bertindak.
Tang Long. Dia menunjuk ke tebing di sebelah kanan dan bertanya pada Tang Long, kita bisa melihat kota dari sana. Bisakah kamu memanjatnya? Maksudku di malam hari. Tidak masalah. Tang Long mengangguk. Jangan khawatir. Baiklah, kalau begitu kita tunggu sampai malam ini. Tepat saat Pu Jiayou berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada satu orang yang hilang dari tim. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, semuanya, di mana Xiao Yu? Di mana detektif hebat kita? Mengapa dia pergi lagi? Ini, semua orang saling memandang. Benar saja, Xiao Yu tidak terlihat dimanapun. Pu Jiayou mengumpat dengan marah, siapa yang kuminta untuk menjaganya sebelumnya? Bagaimana bisa orang ini begitu? Kapten, lihat, pada akhirnya, sebelum Pu Jiayou bisa menyelesaikan kalimatnya, Gao Sang melihat sesosok tubuh melompat turun dari tebing di sebelah kanan. Kemudian, saat sosok itu mendekat dengan cepat, orang-orang melihat bahwa orang itu adalah Xiao Yu. Xiao Yu juga memegang teropong di tangannya. Tidak mungkin. Tang Long menatap tebing curam itu dan berseru, bisakah dia terbang? Bagaimana kamu bisa sampai ke atas? Kapten Pu. Tidak lama kemudian, Xiao Yu muncul di depan semua orang dan berkata kepada Pu Jiayou dengan penuh semangat, akhirnya aku mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke menara kota di depan mereka. Cepat dan minta bala bantuan dari Kapten Li. Anggota tim eksplorasi yang hilang, Ying Ying, ada di dalam.